Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Farhan. Saya dari Teknik Informatika Bekasi. Di sini saya akan menjelaskan studi kasus ERD tentang penjualan barang online. Penjualan online merupakan aktivitas menjual produk, bisa berupa barang ataupun jasa. Aktivitas ini dilakukan oleh dua pihak, yakni penjual dan pembeli pastinya. Pada studi kasus, kita akan coba membuat perancangan basis data menggunakan pemodelan ERD. Aturan yang pertama, seorang penjual dapat menjual banyak barang pastinya. Dan yang kedua, seorang pembeli dapat membeli lebih dari satu barang yang dijual. Dan yang ketiga, stok barang akan berkurang sesuai jumlah barang yang dibeli. Dan yang terakhir, penjual, pembeli, dan barang dapat diidentifikasi dengan ID yang bertanda unik. Nah, kita di sini akan menentukan entitas penjual, terus barang dan pembeli. Nah, ini untuk entitasnya menentukan atribut penjual. Yang pertama, artinya ada ID penjual. Yang kedua, nama penjual, email, nomor telepon, yang terakhir alamat. Dan barang, pastinya ada ID barang, nama barang, harga, stok. Terus pembeli di sini ada pastinya ada ID pembeli, nama pembeli, alamat, dan email ya. Nah, untuk menentukan relasi dan kardinalitas penjual, di sini penjual itu mempunyai ID penjual integer atau PK singkatan dari primary key atau ID yang mempunyai ininya unik ya, kayaknya unik, identitas unik. Terus nama penjual, ada email, nomor telepon, alamat. Terus di sini barang ada ID penjual, nama penjual, harga, dan stok. Nah, penjual itu menjual barang ya, menjual barang. Dan penjual itu pastinya dia mempunyai ID ya, ID ID penjual yang apa namanya itu mempunyai simbol unik, dan barang juga sama, ya pasti mempunyai ID yang bisa dimana teridentifikasi ya atau mudah dikenali untuk ID itu. Kardinalitas relasi antara penjual dan barang adalah one to many karena seorang penjual dapat menjual banyak barang dapat dijual oleh seorang penjual. Apa sih one to many? Kalau one berarti satu ya, satu ke banyak. Berarti satu ke banyak, misalkan penjual dia menjual banyak barang begitu untuk penjelasannya itu. Ya, detailnya. Nah, di sini ada penjelasan dengan primary key. Dalam konteks basis data, primary key atau kunci primer adalah kolom atau kombinasi kolom yang unik mengidentifikasi setiap baris dalam sebuah tabel. Primary key digunakan untuk memastikan bahwa tidak ada duplikat data dalam tabel dan memungkinkan pengguna untuk dengan mudah mengacu atau merujuk ke baris tertentu dalam tabel. Setiap entitas tabel dalam basis data dapat memiliki primary key yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan dan struktur data yang diinginkan. Namun, setiap primary key harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, pastinya unik ya.
Setiap nilai primary key harus unik dalam tabel, artinya tidak ada duplikat. Dan yang kedua, tidak boleh nol atau kosong. Nol itu. Primary key tidak boleh memiliki nilai nol, kosong. Setiap baris dalam tabel harus memiliki nilai primary key yang valid. Yang ketiga, stabil. Nilai primary key tidak boleh berubah secara acak. Jika nilai primary key perlu diubah, hal tersebut harus dilakukan dengan hati-hati dan memastikan tidak ada konflik atau masalah lain dalam basis data. Contoh sederhana, misalkan kita memiliki tabel pelanggan dengan atribut ID pelanggan sebagai primary key, setiap baris dalam tabel ini akan memiliki ID pelanggan yang unik dan tidak boleh null. Dengan primary key ini kita dapat dengan mudah mengidentifikasi dan merujuk ke pelanggan tertentu dalam tabel. Mungkin demikianlah penjelasan tentang primary key dan pentingnya menentukan primary key untuk setiap entitas atau tabel dalam basis data. Begitu. Nah, kita akan lanjut ke studi kasus kita ya untuk membuat diagram ERD-nya. Nah, di sini saya sudah membuat ya terlebih dahulu sebelumnya. Di sini ada alamat ya. Di sini ada penjual nih. Di sini penjual. Penjual yang telah kita jelaskan tadi, dia pasti mempunyai yang pertama pastinya ada ID penjual. Terus ada nama penjual, ada email, nomor telepon, dan alamat ya. Dan barang juga dia eh, pastinya ada ID barang, ada nama barang, terus ada harga, ada stok. Nah, di sini pembeli. Nah, pembeli ada ID pembeli, nama pembeli, alamat, email. Nah, kita akan jelaskan apa penjual ini, apakah dia tuh one to many, many to one, atau many to many, atau one to many ya. Penjual berarti seorang ya, penjual berarti penjual ini dia pastinya menjual barang ya, menjual barang berarti one to many, satu ke banyak. Si penjual menjual barang atau banyak barang ya, menjual banyak barang. Dia si penjual menjual. Nah, di sini ada entitinya ya. Dia untuk apa namanya? Yang segitiga belakang empat ini nih, ini namanya entity relasi ya. Dia penjual ini menjual banyak barang ya. Apa pastinya ininya one to many. Dan di sini ada pembeli. Nah, pembeli dia membeli ya, membeli eh, banyak barang. Dia pembeli pastinya dia membeli barang nih misalkan satu atau dua. Pastinya dia waktu beli pasti ada tanggal, ada ID pembelian, ada ID barang, ada ID pembeli ya dalam apa namanya itu pembeli dalam membeli barang itu. Dan untuk ininya one to many, jadi eh, satu ke banyak. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan.